Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Anda Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen di mana kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas untuk CFX, sama satu lagi kita akan bahas untuk Litecoin ya. Jadi dua project yang memang lama sekali udah kita nggak bahas. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari CFX atau Conflux. Conflux hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp3.000. Marketnya dalam beberapa waktu terakhir sempat mengalami kenaikan disebabkan karena sentimen positif dari Bitcoin ETF yang baru aja di-approve oleh SEC di perdagangan kemarin. Hari ini CFX bergerak di kisaran level 3.000-an dengan volume perdagangan yang mengalami tren kenaikan. Wah, ada berita apa nih? Kalau kita lihat sih dari beberapa narasi, ini ada report ya, monthly progress report untuk bulan Desember yang sudah dilakukan oleh CFX. Dan kalau kita lihat dari reportnya, poin-poin pentingnya itu adalah partnership. Mereka ada beberapa kerjasama, teman-teman. Salah satunya di bulan Januari, ya ini ada Hacktown ya, kegiatan Hacktown yang mereka lakukan bersama dengan university-university yang berhubungan dengan Web3, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah integrasi yang bagus. Kemudian selain itu ada NFT China.Hong Kong. Ini kegiatan dari Hong Kong District Council General Election yang dilakukan di Hong Kong, teman-teman. Kegiatan ini meliputi dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan sama NFT. Makanya kemarin CFX ini baru aja nge-launching semacam NFT baru gitu ya, teman-teman. Sepatu cats yang tidak hanya bisa dipakai katanya di dunia metaverse, namun juga bisa ditukar dengan sepatu asli di situs Nfit, teman-teman. Jadi ini NFT berbentuk sepatu skate gitu ya. Ya, ini NFT berbentuk sepatu gitu yang bisa ditukar dengan barang aslinya. Jadi itu kegiatan yang mereka lakukan kemarin. Selain itu mereka ada kerjasama dengan Hexen. Hexen ini adalah salah satu penyedia layanan keamanan ya yang terintegrasi sama Conflux. Diharapkan dengan ekosistem yang semakin baik, Conflux mampu untuk melawan yang namanya cybercrime dan juga untuk promosi adopsi blockchain yang lebih besar untuk kedepannya. Kemudian mereka juga ada integrasi sama IoTeX dalam hal membangun Web3 stream product, teman-teman. Selain itu juga ada narasi Depin dengan project Conflux ya. Jadi IoTeX ini ada beberapa narasi, selain dia Web3, dia juga adalah salah satu Depin. Dan ya, terintegrasi dengan Conflux itu berarti narasi yang bagus. Terus juga ada berpartner sama Halborn Security. Ini juga kurang lebih sama, teman-teman, dengan Hexen tadi ya, dimana tujuannya untuk meningkatkan security dari project Conflux. Selain itu juga ada partnership sama Minpad. Ini adalah sebuah jaringan secure cross-border connection between creator, communities, and market. Ya, itu sih teman-teman. Mereka juga baru berpartner sama For DeFi and DWF Lab, terintegrasi dengan Conflux. Teman-teman, jadi DWF Lab ini salah satu venture capital juga ya. Dia punya dana yang besar, tentunya dengan masuk ke market Conflux ini bisa menjadi sebuah sentimen atau narasi yang positif juga, teman-teman. Itu dari beberapa news untuk Conflux. Kemudian kalau kita lihat dari berita terbarunya, ini dia ada kerjasama sama OKLink atau ya salah satu produk daripada OKX Exchange ya, teman-teman. Jadi ini adalah layanan on-chain yang bisa dilakukan teman-teman di New Year ini, dan juga mereka berkolaborasi dan memberikan giveaway berupa 1000 USDT bagi mereka-mereka yang memang menggunakan layanan dari OKLink tersebut. Itu dari Conflux. Selain itu juga ada butterflyswap.io meluncurkan pertukaran integrasi lintas rantai ya dengan beberapa proyek lain seperti Clayton, terus juga ada Conflux.
Bitcoin layer kedua juga. Jadi diharapkan dengan integrasi beberapa project ini tentunya bisa untuk memperbesar lagi kegunaan daripada Conflux, teman-teman. Jadi ini dari Butterfly Swap ya, Butter Swap, teman-teman. Sebuah DeFi. Ini Hexen dan juga Conflux yang melakukan kerjasama, teman-teman, dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan ya, borderless economy, join untuk push adopsi yang lebih besar dari dunia kripto. Jadi itu beberapa narasi positif dari Conflux, menurut saya so far bagus-bagus saja. Ingat, secara supply maksimum Conflux itu unlimited supply, dengan supply yang beredar sekarang itu kisaran 3,65 miliar CFX, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan harganya gimana, Conflux ini kan udah turun lumayan dalam ya. Kalau kita lihat dari pergerakannya di masa penurunan kemarin, mereka sempat ngepump nih naik dari Maret 2023 kemarin. Setelah itu marketnya koreksi cukup dalam ya, untuk Conflux, ditunjang memang dengan penurunan volume smart money yang menyebabkan pergerakan dari harga Conflux turun lumayan dalam. Dan sekarang secara teknikal saya melihat pergerakan dari Conflux udah mulai membaik. Cuman dari Desember awal sampai Januari awal ini Conflux hanya sideways, bergerak di antara range 1,17 sampai dengan 0,2 0,17 sampai dengan 0,2 dolar ya, disertai sama volume yang sebenarnya meningkat, cuman dari volume atau smart money-nya itu cenderung kecil. Dari sini kita bisa melihat momentum masih belum ada di Conflux, tapi teman-teman harus mewaspadai sama yang namanya trend sideways seperti ini. Trend sideways seperti ini seringkali menjadi indikasi akumulasi ya. Jadi waspada teman-teman, waspada kalau teman-teman misalkan ada yang masuk, ada yang trading, iseng-iseng masang short atau long, tetap harus hati-hati teman-teman, karena kalau kita melihat daripada perilaku dari Conflux ini, dia memang cenderung punya pergerakan yang sangat impulsif ketika mengalami tren kenaikan. Jadi Conflux ini ketika lagi marketnya naik, lagi bagus, itu naiknya lumayan signifikan. Jadi terhentak gitu naiknya, teman-teman. Tapi tiba-tiba setelah momentumnya habis ya pergerakannya turun lagi, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, kalau teman-teman pengen masuk ke Conflux harus sabar ya, harus sabar, berhati-hati juga dalam volatilitas dari pergerakan tokennya. Paling yang kita bisa lakukan untuk jangka pendek adalah untuk memperhatikan beberapa area support. Ya, support terdekatnya ada di kisaran 0,17 dengan resistance terdekat ada di 0,22. Dan untuk sekarang saya rasa Conflux masih akan menarik, teman-teman, apalagi next bull run kita masih akan ada momentum ya. Untuk pergerakan dari BTC Dominance belakangan udah turun, dan semoga aja ini momentum untuk altcoin bisa recover harganya, teman-teman, terutama yang memang belum sempat naik terlalu tinggi. Gitu. Jadi paling buat Conflux gitu. Secara narasi news ya cukup banyak. Secara pergerakan masih belum, momentumnya masih lesu, teman-teman. Sekarang kita akan cek untuk Litecoin ya. Litecoin ini salah satu token yang memang ya, token atau koin ya, yang memang diciptakan sebagai solusi transaksi. Kelebihannya ya tentunya adalah lebih murah, kemudian biaya fee-nya lebih murah, terus kecepatan transaksi lebih baik, teman-teman. Karena memang Litecoin pertama kali diciptakan kan memang tujuannya untuk memperbaiki kondisi daripada Bitcoin yang memang memiliki kecepatan yang lamban, kemudian juga transaksinya yang juga lumayan mahal. Makanya tercipta produk-produk seperti Litecoin, Bitcoin Cash. Jadi pada masa itu kripto itu nggak ribet-ribet, teman-teman. Jadi sangat-sangat sederhana ya. Jadi tujuan diciptakannya sederhana dan tidak seperti sekarang yang sangat-sangat kompleks. Oke, harga dari Litecoin sekarang ada di kisaran 1.171.000 rupiah. Pergerakan dari Litecoin banyak yang menunggu naik ya. Padahal kemarin kan sentimennya ada halving ya 2023. Litecoin ada halving, tapi kok harganya nggak naik-naik. Jadi memang ya halving dari Litecoin itu nggak ngaruh. Nggak sehebat
efeknya dari halving Bitcoin, teman. Nah, ini ada beberapa narasi atau mungkin sentimen news ya dari Litecoin. Yang pertama aku ambil dari Twitternya, angka-angka pemrosesan pembayaran digital menunjukkan hal mengenai kripto yang digunakan di dunia. Lebih banyak orang yang membayar barang jasa dengan Litecoin dibandingkan menggunakan Bitcoin dan Ethereum. Wah, ini melihat chart seperti ini, apakah teman-teman optimis sama Litecoin atau enggak? Karena memang tujuan Litecoin diciptakan yaitu untuk transaksi yang lebih mudah, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari postingan ini, sebenarnya Litecoin bisa dibilang diunggulkan ya, diunggulkan secara kegunaan atau secara penggunaan transaksi digital di dunia, teman-teman. Selain itu juga Litecoin baru aja listing di exchange Husky. Jadi dia baru aja listing dan tentunya di tanggal 10 Januari ini bisa menjadi salah satu narasi yang positif juga. Karena ya Litecoin baru aja bisa diperdagangkan dengan pair LTC USD di sana, teman-teman. Itu sih Litecoin maksimum supply-nya ada di 84 juta ya, dengan supply yang beredar sekarang 74 juta LTC. Jadi memang nggak terlalu banyak narasi dari Litecoin. Sekarang mari kita coba untuk lihat gimana pergerakan dari harganya. Kemarin Litecoin lumayan mengalami kenaikan. Sekarang harganya ada di kisaran 75 $75, teman-teman. Volume perdagangannya cenderung meningkat, tapi smart money-nya nggak terlalu menarik. Kalau menurut saya sih untuk sekarang Litecoin masih lumayan layak kalau teman-teman mau cicil. Kenapa demikian? Karena pergerakan dari Litecoin ini belum seberapa naik, teman-teman. Itu paling yang bisa kita temukan untuk Litecoin. Secara pergerakan memang dia belakangan tidak terlalu banyak narasi ya, tidak terlalu banyak sentimen. Apalagi setelah Bitcoin mendapatkan approval, pergerakan dari Litecoin itu tidak naik sesignifikan dari koin-koin yang lain, teman-teman. Jadi menurut saya biasa aja untuk sekarang Litecoin. Cuman ini sekali lagi ya buat teman-teman yang memang planningnya untuk swing trading dalam jangka waktu mungkin 1-2 tahun ke depan, tahun 2024 sampai 2025 ke depan, sekarang Litecoin belum seberapa naik. Kalau kita perhatikan bottomnya di 2022 kemarin itu ada di kisaran $42 dan sekarang harganya baru 74. All time high dari Litecoin ini kan lumayan tinggi ya, di 200-an dolar, teman-teman. Jadi untuk sekarang saya rasa Litecoin masih bakalan menarik, teman-teman. Masih bakalan menarik apalagi untuk next bull run. Kemarin kita udah baru aja memulai beberapa shifting, teman-teman, dari wave 1 mencari wave 2, udah dapat pondasinya dan sekarang lagi sideways. Lagi dalam tahap akumulasi. Semoga ini adalah sebuah kabar baik untuk Litecoin bisa untuk naik, mengalami kenaikan, teman-teman, mencari wave 3-nya. Kita nggak tahu pasti harganya di mana, tapi yang pasti untuk saat ini target Litecoin adalah mengalami tren penguatan, teman-teman. Semoga aja memang kondisi dari market memungkinkan ya untuk koin-koin seperti Litecoin, Bitcoin Cash, atau Ethereum Classic, koin-koin yang memang udah cukup tua, teman-teman, untuk mendapatkan momentum kenaikan di perdagangan ke depannya. Jadi untuk sekarang gitu aja paling untuk Litecoin. Level resistance terdekat yang bisa diperhatikan yaitu di kisaran $78. Jika ditembus maka ada strong resistance yang bergerak atau yang berada di kisaran $113. Jadi itu beberapa level-level penting yang kita bisa perhatikan, teman-teman. Ya gitu aja pembahasan kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, baik CFX ataupun Litecoin. Menurut saya marketnya masih bakalan menarik, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mau invest, ya utamakan untuk DCA ya, melakukan cicil beli. Kita nggak tahu di mana bottom daripada koreksi atau dalam sebuah koreksi yang secara pasti, teman-teman. Tapi dengan DCA minimal kita bisa untuk memperbaiki psikologi kita supaya jangan sampai terlalu FOMO ataupun terlalu ketakutan di market.
Jadi paling gitu aja buat pembahasan dua koin ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru di pasar kripto. Mungkin teman-teman yang punya akun Telegram yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.